Orang yang mengakui hukum Allah, tetapi orang tersebut tidak menjalankannya, malah mereka menegakkan hukum buatan manusia itu sendiri. Apakah telah keluar dari Islam atau tidak? Jawabnya tidak. Karena dia tidak menghalalkannya, tidak sarahatan menolaknya dengan mengatakannya. Bagaimana kita bisa menghukumi seseorang itu keluar dari Islam? Seperti orang yang menyuap riswah, berarti berhukum dengan bukan hukum Allah. Apakah kita kafirkan? Tidak, selama dia tidak menghalalkan riswah. Seperti orang yang berzina, yang meminum khamr, yang berjudi, yang mencuri, dia juga tidak mengikuti hukum Allah. Karena peraturan hukum Allah adalah jangan berzina, jangan mencuri, haram, yakni haram berzina, haram mencuri, berjudi, minum khamr, haram. Kemudian dia mengerjakannya. Berarti dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Apakah langsung kita katakan kafir? Ini sempitnya pandangan orang. Dia sangka yang tidak berhukum dengan hukum Allah hanya pemerintah yang tidak menjalani sebagian hukum-hukum Allah, seperti berzina didera atau direjam, mencuri dipotong tangan, dan lain-lain, membunuh qisas dibalas bunuh. Yani berkisar sebatas hanya qisas dan hudud. Ini bagian dari Islam, bagian dari hukum Allah, tidak secara keseluruhannya. Sekarang tanyakan kepada mereka, mereka menikah dengan cara apa? Nikah dengan cara apa? Cara Islam atau cara di luar Islam? Tentu mereka akan jawab dengan cara-cara Islam, bahkan sampai kepada bid'ah-bid'ahnya. Azan yang sebentar lagi kita akan kumandangkan insyaallah ta'ala, dan salat jamaah yang akan kita tegakkan, itu hukum Allah atau bukan? Syiar dan hukum Allah terbesar. Kalau bapak saudara mati, harta warisnya dibagi secara apa? Tentu secara hukum Islam. Hukum waris itu hukum Allah apa bukan? Itu hukum Allah. Jadi negeri-negeri Islam sebagian besar telah menjalani hukum-hukum Islam. Sebagian hukum-hukum Islam belum dijalani. Barangkali mereka belum tahu. Perlu didakwakan ad-da'wa ilallah. Perlu dengan ilmu, perlu dijelaskan. Bahkan yang besar dari itu, bagaimana dengan tauhid? Bagaimana dengan orang yang menyembah kuburan? Kenapa mereka tidak mengkafirkannya? Ini salah paham, sempitnya pandangan. Karena apa? Karena manhajnya menyimpang mengikuti manhaj khawarij, manhaj mu'tazilah, manhaj murji'ah, dan seterusnya. Karena itu siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Kalau pemerintah mereka kafirkan, maka wajib juga mereka kafirkan setiap orang yang berzina, mencuri, minum khamr. Seperti Khawarij mengkafirkan orang yang berzina. Apa kata Khawarij? Karena dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Hukum Allah menyatakan haram zina, haram mencuri, haram berjudi, haram minum khamr, haram ini, haram itu. Menurut para sahabat, tidak. Kalau dia menghalalkan zina, keluar dari Islam. Setelah ditegakkan hujjah kepada dia bahwa zina itu haram. Setelah dia memiliki ilmunya dan dia tahu, dijelaskan. Kalau dia tidak menghalalkannya dan dia mengerjakannya, dia tidak dikeluarkan di dalam Islam, dari Islam. Dia tetap dalam Islam, tetapi dia telah mengerjakan maksiat yang besar. Ini keadilan. Demikian juga saudara-saudara kita yang tidak berhukum dengan hukum Allah, barangkali mereka belum tahu, dijelaskan dengan ilmu, didakwakan tentang Islam yang sangat tinggi dan sangat mulia sekali, di mana orang-orang Islam sebagian tidak mengenal Islam. Semata-mata tidak mengerjakan tidak dikatakan kufur. Apalagi kalau orang itu belum tahu. Kalau dia sudah tahu, dia mengerjakan tapi dia tidak menghalalkan. Saya ulang, tidak menghalalkan dengan hatinya.
Pertanyaan selanjutnya, kalau para sahabat berbuat salah dimaafkan Allah, berarti para sahabat maksum? Tidak maksum, karena ini perkataan awalnya dengan akhirnya bertentangan. Kalau para sahabat berbuat salah, namanya salah, tidak maksum. Dimaafkan Allah, memberikan maghfirah, sebagaimana juga Allah memaafkan, memberikan maghfirah kepada manusia yang lain dari kaum muslimin. Tapi kepada para sahabat tentunya secara khusus, karena mereka memiliki keutamaan yang kita tidak memilikinya. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi." Jangan kamu mencaci maki para sahabatku. Walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kalau sekiranya salah seorang di antara kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, seperti gunung Uhud, maka tidak akan mencapai derajat mereka satu mud atau setengah mud. Satu mud adalah 2 telapak tangan orang dewasa. Setengahnya tidak sampai derajat mereka. Ada orang yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, banyaknya. Kalau ada di antara kaum muslimin yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, belum mencapai derajat sahabat satu mud, walau mau atau setengah mud. Satu mud tidak mencapai, setengah mud gitu. Muddan wala nasifa, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, tidak akan mencapai derajat mereka. Tapi mereka manusia, tidak maksum, dapat salah. Tapi kebaikan mereka sangat besar sekali. Seolah-olah kesalahan itu setitik air jatuh di samudra yang sangat luas dan sangat dalam sekali. Mengapa berdoa di atas kuburan tidak boleh? Padahal kita mendoakan orang yang sudah mati, dan bagaimana tata cara ziarah kubur yang disunahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdoa, mendoakan orang yang telah mati, baik secara umum maupun secara khusus, baik ketika kita memasuki kuburan atau salah satu dari kuburan tersebut kita doakan, maka ini tidak terlarang karena pernah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hendaklah kita menghadap ke kiblat pertama. Yang kedua, yakni kita mendoakan penduduk kubur, ahli kubur, orang yang telah mati. Yang terjadi adalah sebaliknya, kita meminta kepada orang yang telah mati agar mendoakan kita. Ini yang tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman sahabat, dan ini penyimpangan besar-besaran dari akidah Islam yang bersih dari segala bentuk kesyirikan. Apalagi langsung menyeru meminta kepada orang yang telah mati dari orang-orang yang tertentu, ini yang menyimpang. Adapun mendoakan orang yang telah mati, kita mendatangi sebuah kubur, ziarah, tidak dengan sengaja mengadakan perjalanan panjang safar. Misalnya saya datang dari Jakarta ke Cirebon ini untuk menziarahi kubur fulan-fulan.